Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa orang yang tidak hadir. Hadir semua. Sudahkah Anda sholat tadi? Adakah Aji melakukan sholat sunat? Ya. Setelah melaksanakan sholat zuhur. Setelah? Tidak. Sebelum sholat zuhur? Sekarang saya bertanya, siapa di antara kalian yang tahu sholat sunat apa yang dilakukan setelah sholat zuhur? Sholat sunat rawatib atau ghairu? Rawatib, isfahani, teta. Sholat sunat yang dianjurkan. Ada yang masih ingat materi pelajaran sebelum ini? Waktu kalian masih SD, sanawiyah, ada yang masih ingat cara turunnya Al-Quran? Ada yang tahu pengertian wahyu? Coba dibaca. Al-Quran diturunkan 3 tingkat, ke Lauh Mahfuz, ke Baitul Izzah, langit dunia, kemudian lanjut ke dunia secara berangsur-angsur. Namun sebagian ulama menolak pendapat ini karena termasuk hal yang gaib. Berapa tahun turunnya Al-Quran? Dimulai 17 Ramadan tahun dari kelahiran Nabi. Artinya pada usia Rasulullah 41 tahun. Hadirkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Adakah kalian membaca, menafsirkan, mengartikan, kemudian menelaah ayat Al-Quran tersebut, termasuk menghitung jumlah ayat Al-Quran? Pernah? Oke, kita berawal dari sini. Pengertian turunnya Al-Quran. Dari manakah Al-Quran itu turun? Putri. Oke, putri. Putri. Sudah lama Anda beragama Islam? Sudah. Oke, artinya sudah lama mengenal dengan apa itu yang Al-Quran, gitu ya. Pernah belajar bagaimana cara turunnya Al-Quran? Pernah? Pernah. Bagaimana cara turunnya Al-Quran? Ayat pertama kali turun Al-Quran itu apa? Ayat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Benar itu. User? Benar, ayat 1 sampai 5. Pertanyaan saya, bagi kalian yang bisa menjawab, kan ayat yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq, ya? Surat keberapa itu dalam Al-Quran? Tolong tulis di catatan kalian sebuah pertanyaan. Kurang lebih pertanyaan seperti ini. Ayat yang pertama kali itu turun adalah surat Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Kenapa penulisan ayat pertama di dalam kitab Al-Quran adalah surat Al-Fatihah? Turun Al-Quran adalah pemberitahuan dengan cara yang dikehendaki Allah, diketahui malaikat di Lauh Mahfuz dan Nabi Muhammad SAW.
Oke, pengertian turunnya Al-Quran ya. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kaifiat turunnya Al-Quran. Yaitu, pertama, diturunkan ke langit dunia sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaan kedua ya, tulis di catatan kalian. Jika 10 malam terakhir adalah malam turunnya Lailatul Qadar, kenapa pada zaman Rasulullah malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 17 Ramadan? Diturunkan ke langit dunia berulang tiap Lailatul Qadar. Itu ada pendapat yang kedua ya, selama 20 sampai 25 kali. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, permulaan pada malam Lailatul Qadar, kemudian berangsur-angsur turunnya. Itu pendapat yang ketiga. Ini pendapat lain yang mengatakan Al-Quran diturunkan 3 tingkat. Pertama, tingkatan pertama ke Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Kemudian yang ketiga, barulah turun dari Baitul Izzah ke dunia secara berangsur-angsur. Namun sebagian ulama menolak pendapat ini karena termasuk ini adalah hal yang gaib. Nah, ini hanya sebatas pendapat ya. Pendapat itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, di sini para ulama sudah mengemukakan beberapa pendapat. Nah, kira-kira ada enggak di antara kita yang memiliki pendapat yang berbeda? Tulis pertanyaan ketiga. Apa pendapat Anda tentang bagaimana turunnya wahyu? Bisa dilanjutkan? Tadi saya sudah membuka beberapa pertanyaan untuk pembuka. Selama berapa tahunkah Al-Quran itu diturunkan? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dimulai 17 Ramadan. Kenapa dimulai 17 Ramadan? Karena pada malam 17 Ramadan itulah Rasulullah melakukan sebuah renungan. Ya, dengan cara bisa jadi berzikir, merenung. Apa yang direnungkan? Ya, keadaan umat ketika itu sedang tidak baik-baik saja. Pada malam 17 Ramadan datanglah malaikat apa? Jibril membawa wahyu dari Allah. Ada yang tahu bagaimana kondisi umat ketika itu? Ada yang tahu kondisi umat pada zaman sekarang? Muzaki, bagaimana kondisi umat pada zaman sekarang? Kurang baik. Kurang baiknya seperti apa? Dari segi agama. Bagaimana kondisi agama pada zaman umat sekarang ini yang Anda ketahui? Oke, berstatus beragama Islam. Ya. Tapi aplikasi ataupun praktek agama Islam itu jarang ya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tahu aturan, mereka tahu pantangan, mereka tahu larangan, ya perintah, tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak meninggalkan apa yang dilarang. Aji, kira-kira apa persamaan umat di zaman Rasulullah dengan umat di zaman sekarang? Apa persamaannya? Kurang-kurang sama-sama kurang memahami agama. Oke. Itu pertama ya. Pertanyaan saya selanjutnya, jika Aji beranggapan umat itu pada zaman Rasulullah kurang memahami agama, sudah adakah agama Islam ketika itu?
Sudah adakah Al-Quran? Belum. Bagaimana dengan zaman sekarang? Arti itu perbedaannya ya, salah satu. Oke. Pertanyaan keempat, tolong ditulis di buku catatan. Di zaman Rasulullah belum adanya kitab Al-Quran, ya kan? Nah, dan sekarang Al-Quran, kitab Al-Quran itu sudah ada. Yang jadi pertanyaan, apa perbedaan umat Islam sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul dengan umat Islam di zaman sekarang? Oke. Ada berapa buah pertanyaan tadi? Ada 4. Ada 4 buah pertanyaan. Silakan kalian kerjakan dengan cara seksama, bermusyawarah, dan silakan kalian temukan jawaban menurut pendapat kelompok kalian. Sudah ya, saya harap masing-masing kelompok sudah mendapatkan dan menemukan jawaban dari pertanyaan yang timbul dari masing-masing siswa gitu. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira siapa yang bisa mempresentasikan hasil dari musyawarah kelompok 1? Ibnu. Silakan presentasikan, berdiri. Boleh? Tolong yang lain menanggapi ya apa yang disampaikan oleh Ibnu. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu pertanyaannya, ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kenapa penulisan Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah ayat 1 sampai 9? Nah, menurut pendapat kelompok kami, penulisan urutan surat dalam Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah, bukan dengan surat Al-Alaq, karena hal ini sudah diatur dan merupakan ketetapan dari Allah. Dan sebagaimana yang saudara-saudara bisa lihat di Al-Quran, urutan Al-Quran dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan diakhiri dengan An-Nas. Nah, mungkin sekian penyampaian hasil diskusi kami. Jika ada tanggapan, boleh sampaikan. Oke. Baik, terima kasih pada kelompok 1. Mungkin untuk tanggapan, kritik atau saran nanti ya. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan dulu. Baik, pada kelompok 2. Baik, pendapat dari kelompok kami yaitu karena pada malam 17 Ramadan itu merupakan malam turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan banyak sekali para ulama yang berpendapat bahwasannya tanggal 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan itu merupakan malam nuzul Quran. Nah, pendapat kami, kenapa tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 17 Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya sebuah kenikmatan atau sebuah jalan untuk
melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya kepada hamba-hambanya dalam 10 malam terakhir. Bisa kita ketahui pada zaman sekarang umat-umat Islam sangat tidak memahami agama, bahwasanya pada bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat istimewa untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Di pertengahan bulan Ramadan, umat Islam di zaman sekarang sangat kurang untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, bahkan ibadah wajib sendiri ditinggalkan. Jadi pendapat kami mungkin hanya itu. Oke, baik. Lanjut kepada kelompok 3. Kira-kira siapa yang bisa mempresentasikan? Baik, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 3. Dari hasil diskusi kami, yang soalnya di Lahul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, lalu turun ke dunia secara berangsur-angsur. Namun sebagian ulama menolak pendapat ini karena itu gaib dan tidak ada yang tahu. Lalu apa pendapat Anda tentang bagaimana turunnya wahyu? Sepengetahuan kelompok kami, tingkatan tersebut merupakan sebuah pendapat ulama yang memiliki pengetahuan tentang agama yang bisa dipercaya, namun hal tersebut belum bisa dibuktikan secara logis seperti pendapat ulama lainnya. Karena hal tersebut merupakan suatu gambaran atau pengetahuan ulama tersebut tentang Al-Quran pada 3 tingkatan itu. Hanya itu pendapat yang bisa kami sampaikan. Jika ada tanggapan lain dari kelompok lain, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi tentang perbedaan umat Islam sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul dengan umat Islam di zaman sekarang. Pada masa umat sebelum kenabian, masih belum ada pedoman dalam beragama seperti Al-Quran dan hadis. Sedangkan pada masa sekarang, Al-Quran, sunnah maupun hadis sudah sempurna dan lengkap. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada kelompok 3 dan kepada seluruh kelompok. Baik. Selanjutnya, saya ingin masing-masing kelompok itu menanggapi penyampaian ataupun pemaparan hasil diskusi kelompok. Boleh saja kelompok 1 menanyakan pendapat dari kelompok 2 atau kelompok 3 ataupun kelompok 4. Belum ada Al-Quran ataupun pedoman lain. Akan tetapi di zaman sekarang sudah ada dan bahkan bisa dikatakan lengkap. Jadi apa yang membuat umat Islam memiliki persamaan pada umat sebelumnya, umat pada zaman Rasulullah? Maksudnya apa persamaan? Apa persamaannya? Baiklah, saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 1. Al-Fatihah diletakkan paling pertama di halaman pertama Al-Quran karena ketetapan Allah, kan? Lalu apa alasan Al-Fatihah itu diletakkan di halaman pertama? Kenapa tidak surat lain? Sekian. Ya. Sementara kan begini, ayat yang pertama kali turun itu kan surat Al-Alaq. Ya, seharusnya surat Al-Alaq lah ayat pertama yang ditulis di dalam Al-Quran. Tapi kenapa yang ditulis itu surat Al-Baqarah gitu. Kalau itu adalah sebuah ketetapan dari Allah, apa alasan Allah begitu maksudnya? Oke, baik, silakan, pertanyaan bagus, nanti ditanggapi ya, nanti kita sama-sama kita tanya kepada Allah. Oke. Berdasarkan penjelasan dari kelompok 1 tadi, penulisan surah Al-Fatihah diletakkan di awal Al-Quran karena ketetapan Allah. Sementara pembukuan Al-Quran baru dilakukan pada zaman Khalifah Utsman. Jadi kapan tahu kalau itu tuh adalah ketetapan Allah? Bagus, itu pertanyaan menarik itu. Oke, kapan pertama kali Al-Quran itu dibukukan?
Zaman Utsman. Artinya pada zaman Rasulullah Al-Quran itu belum dibukukan. Ya, berarti belum ada buku ataupun kitab Al-Quran. Belum. Sekarang kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Akan bertanya kepada kelompok 2. Jika Al-Quran turun pada tanggal 17 dan merupakan malam Lailatul Qadar, mengapa ulama memperkirakan malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir? Baik, silakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa Allah menetapkan Al-Fatihah menjadi surat pertama? Kenapa tidak surat lain? Nah, jadi menurut pendapat saya, jika Allah sudah menetapkan suatu hal, kita tidak perlu mempertanyakannya lagi, karena itu sudah pasti untuk hal-hal yang baik. Nah, begitulah. Oke. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah jangan diperdebatkan lagi. Kalau ini sudah diharamkan, jangan pertanyakan kenapa haram. Kalau ini sudah diwajibkan, kenapa ini diwajibkan? Tapi ingat, apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, jika itu diwajibkan, pasti ada manfaat di balik itu. Dan sebaliknya, jika itu adalah sebuah yang dilarang, pasti itu ada mudaratnya. Ini berbicara tentang akidah, pun dasar dalam beragama. Saya pertanyaan kedua menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bahwasanya kenapa para ulama menetapkan bahwasanya atau berpendapat malam Lailatul Qadar itu adalah di malam 10 terakhir pada bulan Ramadan. Kelompok kami berpendapat bahwasanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi waktu awal presentasi, bahwasanya para ulama telah berpendapat bahwasanya umat Islam itu dianjurkan pada malam terakhir untuk menyempurnakan ibadah-ibadahnya. Jadi mungkin ada beberapa yang tinggal atau belum dikerjakan, bisa dikerjakan atau dilaksanakan pada 10 malam terakhir. Namun pada 10 malam terakhir ini, pada malam-malam ganjil, terdapat malam Lailatul Qadar. Malam ini merupakan sebuah malam yang sangat baik dan sangat-sangat dinantikan oleh umat Islam. Karena malam ini merupakan malam yang sangat baik dari segi. Kelompok 4 akan menanggapi kelompok, pertanyaan dari kelompok Teta Isfahani. Baiklah, saya akan menjawab. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Artinya di zaman Rasulullah itu agama Islam baru berkembang namanya ya. Aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam itu belum masuk kepada seluruh lini masyarakat begitu ya. Ada yang kafir Quraisy masih menolak, tapi zaman sekarang berbeda. Baik, pada masing-masing kelompok mungkin sudah bisa ya untuk menanggapi kelompok lain, kemudian menjawab. Nah, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh kawan-kawan kalian, sebagai contoh pada kelompok 1, kira-kira bagian manakah menurut kalian hal yang sulit dari materi pelajaran ini? Untuk kelompok 1, dalam memahami pembelajaran, yaitu benarkah Al-Quran itu diturunkan gitu. Mari sama-sama kita tarik beberapa buah kesimpulan dari pembelajaran benarkah Al-Quran itu diturunkan. Disimpulkan oleh kelompok 1, nah kan Al-Quran itu sudah tersusun jauh sebelum adanya umat Islam, jauh sebelum adanya Nabi Muhammad. Al-Quran itu sudah ada, dan susunan dari ayat-ayat Al-Quran itu benar sudah seperti yang kita dapatkan sekarang ini, dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, walaupun ayat yang diturunkan itu secara acak gitu. Tapi susunan ayat Al-Quran sudah tertulis di Lauh Mahfuz jauh sebelum adanya agama Islam. Al-Quran itu sudah tersusun di Lauh Mahfuz seperti susunan Al-Quran sekarang ini. Jadi walaupun acak turunnya, tapi dipetik satu persatu itu Al-Quran itu sudah tersusun seperti itu. Nah, benar, dan itu sudah ketetapan dari Allah. Kita tidak usah memperdebatkan hal-hal yang sudah diwajibkan oleh Allah dan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua dari yaitu kelompok 2 menanggapi tadi, benar. Malam Lailatul Qadar itu adalah bulan di mana Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan. Sebagian pendapat ulama menyatakan hanya malam Lailatul Qadar ayat pertama turun sampai yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Dan pada malam Lailatul Qadar itu. Dan asbabun nuzul, sebab turunnya tidak hanya ayat Al-Quran itu setiap 17 Ramadan turun, 17 Ramadan turun. Bukan hal seperti itu. Kemudian pertanyaan dari kelompok perbedaan umat Islam. Apa yang membedakan umat di zaman Rasulullah dengan umat di zaman sekarang? Pertama, yang membedakan, sekarang Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada. Kemudian hal-hal yang mendukung lainnya. Al-Quran tidak hanya berada di dalam buku, tapi di dalam genggaman kita, kita bisa membawa Al-Quran itu selalu. Yang jadi permasalahannya, dengan gampangnya sekarang ini kita mengakses pengetahuan, terutama pengetahuan agama, tapi kenapa masih banyak di antara kita tahu itu tuh baik, tapi tidak melakukan. Dan itu kita tahu itu tuh hal yang buruk, tapi tetap kita laksanakan gitu. Nah, apa yang menjadi perbedaan dasar? Artinya kita tidak meresapi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan juga melalui hadis. Kita hanya sebatas mempelajari agama, tapi tidak mampu untuk mempraktekkan. Nah, yang ingin saya sampaikan, marilah kita kembali dan sama-sama setelah apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan mampu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apapun, dalam hal apapun, cukup satu hal yang kita pelajari hari ini, 1 minggu ke depan kita laksanakan apa yang kita pelajari, dan diharapkan itu tuh dapat kita melakukan secara kontinu gitu. Jangan hanya sekarang kita mempelajari tentang kejujuran, kemudian 1 minggu ke depan kita hanya mampu mempresentasikan kejujuran, tapi tidak mampu mempraktekkan bagaimana hidup yang jujur gitu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya setelah kita mempelajari materi tentang jujur, kedepannya kita tetap berlaku jujur sampai kapanpun itu. Nah, minggu depan kita mempelajari tentang sabar, dan selanjutnya kita akan terus sabar. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu pertemuan, setidaknya ada 4 praktek dalam kehidupan kita yang mengarah kepada kebaikan gitu, sesuai dengan materi yang kita pelajari gitu. Paham? Nah, marilah kita sama-sama sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah kita melaksanakan PBM, mudah-mudahan ke depannya kita mampu memahami dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang materi pelajaran kita. Tahap penurunan Al-Quran dan hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ini akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Oke? Pada pertemuan minggu depan saya harapkan kita memiliki materi sejarah penurunan dan kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Utsman bin Affan. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.